Jadi tema kita hari ini lah. Al-ikhtiar lil akhyar, memilih lil akhyar untuk menjadi orang yang terpilih. Apa yang kita pilih pertama ilmu. Nah, jadi kita memilih apa kita perlu istibaiyah, ilmu yang terpilih. Ilmu ini banyak dalam agama, pertama kan ilmu fikih atau ilmu syariat lah. Fikih lawan syariat itu sama. Ada orang ilmu tauhid, tidak marifat bersama. Tujuan tauhidnya untuk menyempurnakan marifat lah. Apa sudah? Dua lah. Tauhid dan marifat, dan ketiga ilmu hakikat lah. Jadi kalau menurut pertama lah ilmu syariat. Yang kedua ilmu tauhid. Kalau diperinci kayak ini, dia ilmu ma'rifat. Keempat ilmu hakikat. Kalau tarekat itu amalan, walaupun ada pada tarekat aturan kayak ini itu kan untuk amalan nih. Jangan amal ini kadar pendirian lah. Itu kan ilmu itu amalan. Jadi ilmunya ada empat. Pertama ilmu syariat. Ilmu syariat ini ilmu fikih lah. Jadi kalau menurut hadis Nabi, mayyuridillah khairan yufaqihu fid-din. Mayyuridillah khairan Fiddin. Rahul Bukhari ini. Barang siapa yang diberikan Tuhan khairan, kebaikan, ini orangnya jaga diberikan Tuhan kebaikan. Faqih Fiddin, Allah pahamkan orang itu pada agama. Pahamnya tentang agama. Pertama tentang cara ibadah syariat. Oleh Imam Syafi'i diatur nih, mulai daripada istinja ya sampai bersuci pakaian dan diatur Imam Syafi'i. Ini kena jadinya tempon aku biar rasakan cara kita Islam teratur bujur-bujur. Dari mulai istinja sampai ibadah harus suci. Amun lain kadang itu jujur juga, salah juga kalau orang peneliti itu. Ini maksud barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan mereka, Allah pahamkan tentang agama. Pertama tentang cara-cara ibadah. Ada aturan kan, ada beraturan dong. Kalau orang alim-alim tahun 93 kan kudus foto kapan raya gitu loh. Itu bisa ada makhluk haji budia gitu. Kita kan itu masjid di budia lah di mana nggak suring kan. Jadi kok kasih juga waktu aku dituntun sepeda aja gitu. Jadi minggu jadi kan bisa dalil gusin dalil kan. Ini guru kedua gusin gusin tindakan guru kedua dari salam.
Nah jadi kursompo di kamar. Asarnya orang ajan no. Ini orang minta mendukung piknik nih. Keluar nih asar bagian nih. Disuruh jadi imam guru-guru karena nakon nih kan. Ini orang paham agama ya. Ini macam hukum. Ada orang musafir daripada orang musafir sekali itu. Saya kok ada wani jadi imam. Di sini ada wani juga. Disuruh orang aku ini aja ayu. Nanti kesini acara ada menyaring juga katakan di sana guru-guru ini Allah. Ayo ya kan ada biar imam menyasar. Karena lain kan mau dari pihak musafir. Kan bersopot itu ada musafir nih. Ada mustahidin orang dari sini. Hati mustahidin orang bertempat menggaji. Ini ada orang musafir. Jadi imam daripada orang musafir. Itu kan hukum. Orang paham hukum itu dapat kebaikan. Orang paham dia. Maka ada mau. Jadi aku lagi jadi imam. Untuk ya. Aku diambil oleh ajudan atau ajudan. Jadi sopot petak mau sopot banyak lain anak opat minggu di belakang anak opat akan orang dikirakan orang akan dibandel akan alih sampai bawa kamar sampai setelah mau sopot memang ngurusin dalam di sini kan di jadi mau sopot lihat wah opat tuh sopot waktu apa maka dah kainang orang bawa waktu kita telah nembung mungkin terlalu juga ya Pak. Nah pada pendar itu sedangnya kalau di situ aku melihat dua orang guru dengan cahaya mengeluar lepas mengguru aja nak kami bati-bati bisa yang putihnya Kola arwah jijena Adi Ahmad Ansari 4 kalau najis seklan orang kalayan enak jamban bagiannya kotahani di jamban anak tablik kayak biasa pun ini waktu sidin tarakir tarakir naik kata lagi di kehidupan di tarakirnya dan itu ini 2 jam masalah ini taraki dengan tanajul. Kalau taraki nggak tahu lagi kehidupan taraknya ada itu. Kalau tanajul turun ada ini masalahnya ini 2 taraki dengan tanajul ada lepas dari 2 ini nggak ada taraki lawan 6 mencapai taraki ini nak ibadah kemudian tercapai taraki ini ibadah tidak satu saat kena waktu kita hendak sakarat yang nanti maka ada lagi lawan harus kehidupan hantung kena kadil latih ini juga udah nyenang kena waktu akhir ayat lalu terpacu kan baik itu nah jadi tadangnya berkah langsung aku balik kemana ke bakal dipuntul tengok udah di Gersonto kan ke Norista tercacikan berlagi setelah itu sini langsung tolak ke bandara tidak ada salah 85 orang ada yang terbalik mobil rombongan Guru Arsad artinya almarhum Guru Badruddin bisa juga menjabat sebagai fangsur dan salam tapi tidak ada apa-apa ada nambah bahaya cuma hanya terbalik mungkin parahnya supir kah ngantuk boleh jadi jualan jadi kita ambil kesimpulan kita harus pandai memilih apa yang kita pilih ilmu yang terpilih nyaranya ono beli sebaya ilmu yang terpilih supaya kita dipilih juga sebagai hambanya dan kekasihnya itu dikatakan al-ikhtiar lil ahli ada kita disuruh berusaha ikhtiar memilih
ya seperti jadi orang yang terpilih sebagai kekasihnya Allah. Nah, jadi dasar pertama ilmu, cari ilmunya dulu. Ilmu banyak, ilmu syariat, nah, ilmu fikih lah. Ini untuk apa? Untuk supaya ibadah kita ini secara syariat kan bujurnya, ada pas syariatnya tuh. Banyak ada pas dari aku rajin lagi almarhum Raden kaum kan lagi sehat, rajin kucung. Jadi ini Pak Imam masjid duanya ada kawan sebelah sini kan sial koduan lagi duduk itu lagi rajin prokom tuh nah. Melihat bagiannya bodoh kan ini orang Jawa maka rajin ke masjid. Kalau kan ngaran mas buka dari tubuhnya rambut kelah sampai ke bawah dagu sampai ke dua telingilan di sini. Nah, itu aja. Nah, kalau pangsa buka baju, astagfirullahaladzim, kan sadar. Ini empat-empatan orang kadang belajar cuma rajin, sah, ada sah ibadahnya. Bahkan menjadi laknat. Kenapa? Sujudnya dalam keadaan sembahyang haram. Sujudnya meletakkan tangan dahi ke lantai ini. Ada dan ada sujud yang haram. Lain ayam masawang lain lagi. Ayam masawang di bawah rumah gitu. Lihat ya supaya Arab kalangin dalam hari kalangin dengan jangan langsung karena lantai dah ini karena ini asal sujud timbul karena asal sujudnya itu nak timbul bekas kita sujud timbul kan memancar cahaya dalam Quran Muhammadur Rasul asyidda al-kubar rahmahum bainahum nanti apa sambungannya itu nah, jadi kan kedua ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid artinya? Ilmu masakan Tuhan. Ilmu masakan Tuhan. Tuhan aja kita akan berbuat atau memang perbuat. Adanya Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Ini dasarnya Allahu Allah bermula Allah. Ini orang yang belajar yang menang bila mubtadaati bermula Allah bermula Allah khalaqakum yang menciptakan kamu sebelum kita ada di dunia ini sudah diciptakan Tuhan. Maka di perantaran perkawinan kan itu yang dikatakan Allah khalaqakum, Allah yang menciptakan kepada khalaqah ini PR mati. Nah sebelum kita dilahirkan sudah diciptakan Tuhan bakalan hidup ke dunia ini wa ma ta'malun dan Allah juga yang memperbuat perbuatan kamu. Di sini kita ada perbuatan kita nih. Kita ini kan kayak wayang aja, kayak kulit aja. Itu wayang tuh kayak kulit aja sebetulnya. Ini ada udara kulit. Kalau dimainkan oleh terserah dalam. Tapi kita tetap ikhtiar memilih jangan sembarang betimbai karena betimbai. Rame-ramenya kalau di pasar Kudajing itu cempaka, ada apa ya cempaka di Banjar sebelahnya pasar Kudajing karena bertampar orang menyaksikan kewin Allah tapi kewin Allah mantap sampai membangkakan muhammad berdarah-darah yang menampar Allah Ta'ala menampar kan Allah Ta'ala tapi nama deritanya siapa?
Kita yang ditanya bakal mau berdarah-darah. Kita disuruh ikhtiar memilih menurut apa yang disunahkan Nabi. Karena Nabi diutuskan oleh Tuhan untuk menyampaikan hak, dan untuk menyampaikan batasan-batasan hati. Atau batasannya jangan melanggar itu kita. Kalau melanggar berbahaya. Sehingga karena kita harus mengharam apa dicopot oleh Tuhan kan. Pertama siamat solihin, tanda persolihan dicopot tuh, diambil itu. Nah kemudian kena dengan dosa-dosanya ini membahayakan menyakan malaikat kena mengatakan dia ini mendapat siksa, itu bahayanya. Nah bismillah. Jadi kita disuruh memilih apa? Nah sesuai lawan syariat. Syariatnya dua, syariatullah dan syariatul Rasul. Nah dikatakan syariatullah ya sunnatullah, itu wajib, makanya sembahyang, puasa, itu namanya sunnatullah namanya. Kalau sunnah Rasul, maka kita misi sunnah Rasulnya, nutullah sunnah Rasul, atau sembahyang sunnah Rasul, zikir lo sembahyang sunnah, pokoknya selain daripada wajib itu sunnah Rasul. Itu nongjan Nabi kita, man ahya sunnati, dan sahabat menghidupkan sunnah kunam gawi sunnah Nabi ini. Dapat ahbani itu ulama cinta lawan aku. Man ahbani kan main bejana, barang siapa yang mencintai aku bersamaku di dalam surga Nabi kita. Jadi kita ini termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi karena Nabi kita jamaratu buriyadil jannah. Apabila kamu melalui kebun surga berhentilah. Sahabat bertanya, apa adakah bagi Rasul kebun surga di dunia? Ada ya Nabi. Wa majalis ilmu itu kebun surga, majlis ilmu tenang. Ya majlis ilmu tenang. Makanya aku datang mana-mana belah majlis ilmu. Ada belum baca karena urusan sedikit langgar dibikin lah. Karena bila ada ilmu sia-sia juga kan, sia-sia juga. Sia-sianya karena meninggal karena kalau mati dalam keadaan sulh khatimah itu bahayanya lah. Nah ini dikatakan yang mutahi ilmu yang membicarakan Tuhan aja asa berbuah, dan memperbuat perbuatan kita lah. Itu yang dikatakan Allah wala qawma ta'amalu. Jadi mulai dari apa ini firman tadi sebelum kita dilahirkan sudah diciptakan Tuhan bakal hidupnya mulai perentaraan. Wa ta'amalu, berbuat apa yang kita lakukan itu semiat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kadang apa dari memandang segala perbuatan Allah lah. Memang kita disuruh memilih aja, memilih nah menurut syariat. Nah habisnya ketiga ilmu ma'rifat. Jadi ma'rifat ini tujuannya untuk menyempurnakan ketauhidan. Tauhid ini tiga saja. Pandangan kita bahwa perbuatan ini untuk menyempurnakan ma'rifat ketauhidan. Jadi ma'rifat ini ya ta'alaku bil iman wal yakin wa bil mahsusat wa bil musyahadah. Jadi ini katakan ma'rifat berhubungan dengan masalah kepercayaan. Kepercayaan kita kan ada hanya Allah. Yang juga nyana yang percayalah buat Tuhan itu ada aja. Sini gitu aja. Yang percayalah buat Tuhan itu ada. Pasti kita menjawab percaya di mana adanya. Tugas lo adanya pada keimanan, pada kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan adanya itu pada keimanan. Jadi kepercayaan Tuhan ada.
terdengarlah adanya, terlihatlah adanya kata belum ini, terdengar adanya atau terlihat adanya kata. Ya dua, tapi ampuskum apalah tubsirun. Itu ada dua arti, terdengarkah ini? Nah ini aman berekum pas malam, terlihatkah? Tapi ampuskum apalah itu ayat semua. Nah, menyimak, terdengar, mungkin orang-orang terdengar, nah ada pada keimanan, pada kepercayaan. Oleh karena itu ujar sedihnya Abdullah jadi jerani mengajarkan kepada muslimin jangan zikir rukuk. Si Abdullah jadi mengajarkan kepada murid jangan zikir rukuk. Zikir rukuk ini beranai menjamkan doa mata, tutup mulut, di hati Allah Allah. Itu dilatih dan Allah guru jannah sampai terasa kelezatan, kenikmatan dari zikir tadi. Akhirnya hilang akal basariah nih, akal kemanusiaan hilang. Nah ini tuh dari saking asiknya. Ini asiknya ianya tuh. Ada syair asik asikin anwar asik dia ulah-ulah aja udah jangan terus diulah-ulah tidak kok kan diulah jadi mesti gambus Allah Allah ya maka kamu dasar bunyi nang-ting-ting yang jangan hasil Allah Allah tuh Pak. Nah, Nabi zikir nanya, nah melalui kampusnya Allah. Ke ujung-ujung kan sedang bunyi ting-ting ya, bunyi Allah Allah jadi asal-Allah mencakap lawak. Itu orang sudah asik. Mencari keasikan itu melalui kampus. Gereja kan harus saya sih kalau kan, boleh. Jadi dalam kitab Tahwil Qulub itu dikatakan saja itu begitu. Saya lahir satu bekir asyiknya dulu. Tidak tertinggal dosa bagi orang asyik, dosa-dosa. Dan ini jangan yang dilatih, mau sampai asyik dengan. Walaupun satu mat ke dalam waktunya, bung sudah dihilangkan doh akal bahasa dah. Tidak tahu jam lagi tadi karena asyik. Contoh kayak halas, halas itu kan sampai dibunuh orang. Kenapa? Orang sembang gemak jadi duduk di hadapan makna di atas kursi. Orang setulakan ke masjid, beliau di hadapan Allah di atas kursi. Ada kalau di Jumat kalau karena asik, asik daripada zikir, asik zikir sampai asik tadi. Kadang ingat lagi di waktu kayak apa, saking asik itu nah. Berdosa ada berdosa karena hilang akal basarahnya nih. Kalau menurut Imam Syafi'i kalau sadarnya wajib mengqada, tapi seandainya mati gak ada wajib mengqada karena kada sadar hilang akal basarahnya. Allah banyak diantaranya nang orang-orang seperti nang asik tuh. Ini nang dikatakan ilmu ma'rifat untuk menyempurnakan iman. Jadi caranya itu dalam zikir rukuk. Bila sudah hilang akal bahasa dia, lalu di situ timbul kepercayaan adanya Allah, keyakinan yang ada hanya Allah, perasaan bersama Allah. Ya wa ma'akum aina ma kuntum. Ini jangan diolak, kita berdasarkan Al-Quran lah.
dengan adanya Allah tu lama tu Allah makum tu Quran ngerjakan karena dia lawan Quran wahwah makum dan dia bersama kamu aina makum juga mana kamu juga nah jadi hasil daripada zikir rukuk apabila kita pusatkan tantangan batin pendengaran batin pasti terdengar di batin kita nah Allah Allah wah ini pada zikir rukuk ini orang mengharanya sempurna imannya diberi nama marifat karena bahwa dirinya ini nah ada hubungan di Tuhan. Kemudian yang terakhir ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini artinya ilmu hakikat. Hakikat ini sebenar-benar pertama-tama diri jasmani dan rohani, ilmu mengenai sebenar-benar diri jasmani dan rohani. Sebenarnya ilmu hakikat. Sekali ini menerbitkan ilmu hakikat satu-satunya Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Makanya ngalih benar menyampaikan ilmu hakikat. Kurang-kurang rajin itu nah. Kadang-kadang hakikat sama marifat, nah ini mengalihkan ada buju-buju belajar. Jadi sumbernya Syekh Muhammad Danilah. Nama ilmu hakikat bukan jasamannya. Murid-murid beliau memberi nama dengan ilmu. Jadi arti ilmu hakikat mengenai masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi bukan berpendapat hanya daripada nur. Nah, hanya daripada Nur Muhammad. Jadi bicara masalah hakikat di sebenar-benar diri Nur Muhammad, sebenar-benar diri ada hubungan. Kalau pada syariat dengan nama Tuhan Allah, nama Nabi ini pada syariat. Kalau pada hakikat bahwa diri sebenarnya ada bahwa itu diri Nabi. Ini masalah hakikat, masalah alam hakikat juga nih. Alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta. Dan hakikatnya. Jadi ilmu hakikat ini berhubungan dengan tentang alam hakikat. Alam sebelum ada alam semesta. Sebelum ada alam semesta, ada Nur Muhammad saja, lain belum ada. Ini masalahnya masalah tajalli. Masalah tajalli dan juhur. Masalah tajalli dan juhur. Nah, jadi masalah Muhammad ini masalah tajalli dan juhur. Tapi tajalli dan juhur ini pada alam hakikat. Ada di alam sadar, kita disuruh kembali ke alam hakikat. Alam sebenarnya ada Tuhan menjelas Nabi yang lain kita ada yang untuk apa? Il akhyar sebagai terpilih menjadi hambanya nang dikasihnya. Jadi masalah-masalah tajalli dan juhur nih. Apa tajalli itu menampak. Siapa yang menampak? Namanya ada siapa lain daripada Tuhan. Tajalli gitu. Dan itu justru mengalih menampak dan tajalli. Nah tajallinya kepada siapa dan malu? Satu-satunya kepada Muhammad tajallinya itu, nah. Bukan kepada yang lain. Nah. Itu yang dikatakan Muhammad bin Awadi. Ini belum ada dalam semesta nih. Jadi tajalli Tuhan kepada Muhammad bukan kepada yang lain. Nah. Dan juhur, telah juhur sama juga nampak maksudnya Nabi ucapkan itu bahasa azharan Nabi bilisani ala Sayyidina Jabir. Ketika Sayyidina Jabir bertanya, Nabi ucapkan dengan lidah, juhurakan dinampakkan dengan lidah. Nah, mula-mula ada adalah supaya Jabir mendengar, supaya Jabir nyaman meyakini dan merasakan minta. Namun ketika saya tidak bertanya lebih berana ya, ada pekulihan tidak bisa ada pekulihan ilmu jadinya. Itu artinya martabat tajalli dajur pada hakikat. Ada pula martabat tajalli dajur pada marifat. Ini sesudah ada alam semesta, sudah adanya langit dan artinya tajalli dajur
Ini nanti dikatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu, tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah pada itu sesuatu. Itu namanya tajalli dan nur pada makrifat. Setelah ada dunia semuanya ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah mahu, tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah beserta sesuatu. Itu nama makum, nama makum. Sambungannya lagi ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu qabla, tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelum sesuatu. Ini misalnya, ini kan pandangan lama bukan hadis itu. Kalau dipetakan hadis kan waktu pulang lah. Ya aku ini dia rekam sekalinya. Banyak orang belajar direkam harus ini menjarang nyanyi. Tapi alhamdulillah pakai konsep bujur-bujur aman-aman aja ya Allah. Jadi malam sukun yang dimaksud tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelum sesuatu. Kita nih guring jangan buka dua mata tuh terkecuali Allah atau nur atau ya kan hanya buka dua mata. Ini yang tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelum sesuatu. Yang terakhir ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu ba'da, tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sesudah sesuatu. Imbah membuka dua mata, ada juga ingat selama beberapa menit hanya ingat. Jadi kalau jangan asal ada aja ketimbang ada rasa sekali itu jangan bisa juga lain. Cepat kita kembali, jangan biarkan lupa untuk supaya kita menjadi orang yang akhir terpilih lah. Nah jadi ilmu hakikat, ilmu membicarakan mengenai sebenar-benar diri kita, ada hubungan lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi lah. Nah ini masalahnya, masalah tajallinya pada hakikat. Kalau tajalli pada hakikat itu masalah diri itu, diri Tuhan, diri Nabi. Jadi kita ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi, bahasa Nabi tetap Muhammad. Ini ngarannya asluha sabit, telah asluha sabit ini. Asalnya tetap jangan dirubah-rubah dan malam kalau merubah kita tersalah kan. Ini bisa berubah-ubah karena akal, bisa karena akal berubah-ubah karena akal, dorongan akalnya ya dari hawa nafsu, dari apakah, sehingga kita kan keluar dari kaidah yang sebenarnya itu bahaya juga. Nah jadi ilmu itu ada 4, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat dan ilmu akal. Nah ilmu yang terpilih, ilmu yang mana? Kita kan disuruh berusaha ikhtiar untuk memilih agar kita menjadi orang terpilih di antara 4 ilmunya. Jadi ambil dua-dua, jangan langit dan bumi kan, laki-laki perang siang dan itu contoh memang kita. Jadi nampaknya pilih dua-dua kayak itu. Jadi kesimpulannya ilmu agama ini kan 2 aja nih. Pertama syariat itu pulang. Yang kedua hakikat. Itu aja. Oleh karena itu dalam tasawuf kalimat tengah ini kan asyariatu bila hakikatin ahdilah wal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat hampanya, dan hakikat tanpa syariat batil itu sia-sia. Wa man jama'a bainahuma, dan barang siapa mengumpulkan keduanya syariat dan hakikat takut baru dikatakan benar. Jadi agama juga syariat dan
Nah, mau dicari mana jar ma'rifatnya jar, nah kan gitu. Mana tarekat sudah kebiasaan melibari beberapa hari syariat jar. Tarekat hakikat makrifat keputusan hari itu ini jangan salah Allah, lalu mencarilah iman, mencari penderan di luar apa ya kan. Nah mencari ini kan ahlinya pas ahla zikri ikutul atau bertanyalah kepada ahlinya juga kamu kada kayaknya bila betakon kepada ributnya jadi masalah antara masyarakat kan. Pasti sudah kada bisa kada, makanya aku minyak aku dengarkan jadi kada kawa kita kalau kada bukti. Nah itu pentingnya belajar kan kita kabilah lah. Nah jadi ilmu agama dua syarat hakikat jadi ma'rifat nah ma'rifat minah ma'rifat lawan tarikat masuk syariat ini mah tarikat. Nah ini masuk syariat, nah masuk syariat jadi agama dua. Nah kenapa ma'rifat lawan tarikat masuk syariat? Karena adanya di alam syariat. Ini karena adanya di alam syariat. Ini kayak ini ceritanya Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat. Nabi ada di alam dunia. Sudah ada dunia yang artinya alam syariat. Mulai ada dunia atau alam syariat. Mulai zaman Nabi Adam sudah alam syariat. Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita. Nabi berada di alam syariat atau di alam dunia atau di alam apa nih syahadat juga, mulai dari Allah sampai sebut jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah dibanding nama ma'rifat. Setiap kalau dalam bahasa mantiknya lah aqullu ma fi alami syariati syariatun, apapun yang ada pada alam syariat hukumnya syariat. Walaupun diberi nama ma'rifat tarekat silakan beri nama apapun silakan, tapi tetap hukumnya syariat karena ada di dalam syariat. Jadi agama dua hanya syariat dan karena nah di mana nang terpilih di antara dua pulang nih kan. Nah nang terpilih ya ada ilmu hakikat. Nah ilmu yang bicara tentang hubungan di lawan Tuhan lawan Nabi. Terpilih untuk menjadi sebagai kakaknya agar kita mendapat rahmat dari Allah dan mendapat sebab dari baginda Rasulnya. Nah ini dikatakan, nah tinggal lagi kan syariatnya kita jaga, syariatnya atau sampai waktu sembahyang, sampai Ramadan puasa. Nah itu lagi dijaga, jangan sampai lepas. Nah, melepas salah pulang karena agama dua syariat dan hakikat ada darinya. Allah berfirman wa kulli syai'in ja'alnahu syir'atan wa minhaja, kami jadikan bagi manusia pertama syariat. Kata Allah kalau kan dia ada syariat ini bahaya kan, serba lah jadinya hancur dunia. Nah, itu hebatnya Tuhan. Hanya minhaj kami jadikan syariat sebagai panggang lawan minhaj. Minhaj segala kayak ini minhaj lain minhajul abin karena menggali lain minhaj aja. Tapi minhaj ini jalan. Nah termasuk dari minhaj ini dekat ma'rifat tarikat menurut tafsir. Tujuan hakikat untuk menyempurnakan syariat. Tujuan hakikat. Kalau tujuan ma'rifat untuk menyempurnakan akidah. Ya, kalau tujuan tarikat amalan tarikat amalan. Nah jadi tema kita ikhtiar dan akhyar, suruh berusaha ikhtiar memilih supaya kita menjadi orang yang nah caranya hanya dua, hakikat diri, hakikat sebenar-benar diri dan rahmat. Di sini
tamkin atau takik. Takluna benar, ya bilang perasaan. Tamkin tetap istiqamah sampai akhir hayat. Itu syarat. Nah sampai waktu kita sembahyang itu aja. Supaya apa? Supaya kita terpilih karena di akhirat lah. Maka kira sampai di sini Al-Fatihah. Ini syaitan ada di sini. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.